Pernahkah kau merasa dosamu terlalu besar? Pernahkah bisikan di hatimu berkata bahwa Tuhan tidak lagi mau menerimamu karena masa lalumu yang kelam? Hari ini, mari kita menelusuri sebuah perjalanan tentang harapan yang hampir pupus dari seseorang yang tangannya telah berlumuran darah. 100 nyawa. Dahulu, di kalangan Bani Israel, hidup seorang pria yang menghabiskan waktunya dalam kegelapan. 99 nyawa telah ia cabut dengan tangannya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya yang terdalam, masih ada sisa-sisa cahaya yang meronta ingin kembali. Ia mendatangi seorang ahli ibadah dan bertanya dengan penuh harapan, "Aku telah membunuh 99 nyawa, apakah masih ada pintu taubat bagiku?" Namun, si ahli ibadah yang sempit pandangannya itu menjawab dengan keras, "Tidak ada ampunan untukmu." Mendengar itu, hancurlah hati sang pria. Keputusasaan membuatnya gelap mata. Ia mencabut pedangnya dan ahli ibadah itu menjadi korbannya yang ke-100. Kini, genap sudah 100 nyawa ia renggut. Meski dosanya kian menggunung, Allah Sang Maha Pengampun tidak membiarkan hambanya tersesat dalam keputusasaan. Pria ini kembali bertanya, "Siapa orang yang paling berilmu di muka bumi?" Ia lalu diarahkan kepada seorang ulama yang bijak. Pertanyaan yang sama ia ajukan, "Aku telah membunuh 100 nyawa, adakah pintu taubat bagiku?" Sang ulama menjawab dengan sejuk, "Ya, siapakah yang mampu menghalangi antara dirimu dan taubat? Namun, dengarlah nasihatku. Pergilah dari negerimu yang buruk ini. Pergilah ke negeri itu, karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka, dan jangan pernah kembali ke negerimu sendiri." Dengan tekad yang bulat, pria ini memulai perjalanannya. Setiap langkahnya adalah langkah penyesalan. Setiap napasnya adalah doa untuk pengampunan. Namun, maut tidak pernah menunggu siapapun. Di tengah jalan, saat negeri tujuan sudah tampak di ufuk, nyawanya dicabut. Ia meninggal dunia dalam kesendirian di tengah perjalanan hijrahnya. Seketika, terjadilah perselisihan hebat. Malaikat rahmat datang ingin mengambil ruhnya karena ia telah bertaubat. Namun malaikat azab menolaknya dengan alasan pria ini belum pernah melakukan satu pun kebaikan. Maka Allah menurunkan keputusannya melalui satu mukjizat yang tak masuk akal bagi manusia. Allah memerintahkan bumi yang ia tinggalkan untuk menjauh dan memerintahkan bumi negeri tujuan untuk mendekat. Para malaikat diperintah untuk mengukur jarak tubuhnya. Dan sungguh luar biasa, tubuh pria itu ditemukan lebih dekat ke arah negeri tujuan hanya sejauh 1 jengkal. Hanya 1 jengkal. Allah pun mengampuni segala dosanya. 100 nyawa yang hilang terbayar oleh sejengkal niat tulus untuk berubah. Ia diterima sebagai penduduk surga karena langkah pertamanya menuju kebaikan. Saudaraku, jika seorang pembunuh 100 nyawa saja, Allah bukakan jalan, apalagi kita. Kisah ini adalah pesan abadi bahwa ampunan Allah selalu lebih besar daripada kesalahanmu. Jangan pernah biarkan masa lalumu menghentikan langkahmu menuju masa depan yang lebih baik di matanya. Teruslah melangkah meski hanya sejengkal, karena Allah akan menyambutmu dengan 1000 langkah rahmat. Terima kasih telah menyimak hikmah hari ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jazakumullahu khairan.